Shalom, shalom, selamat pagi, haleluya. Terpujilah Tuhan yang hidup, sebab sekali lagi dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2021. Dan Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, dan saya percaya bahwa kita sepakat dalam satu iman bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 20 Maret ini, kita percaya Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Dia juga Allah yang melindungi dan pasti akan memberkati kita. Amin. Seperti biasa, saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita di hari Sabtu ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan pelita hidup kita, yang akan kita ambil tetap dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, yaitu Kejadian pasalnya yang ke-48, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Saya percaya seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, saudara akan membaca atau telah membaca keseluruhan pasal ini, sehingga apa yang saya akan jelaskan dari perenungan hari ini akan semakin mudah untuk saudara pahami. Baiklah, ayat perenungan kita hari ini saya akan baca dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan coba baca untuk kita semua. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Ketika mendapatkan berkat, kita mungkin kerap kali lupa melihat bahwa ada anugerah yang bekerja di baliknya. Karena itu, terkadang Tuhan dengan sengaja membuat berkat yang seharusnya menjadi berkat kita bisa dialihkan kepada orang lain. Dan kebalikannya, berkat yang seharusnya buat orang lain bisa dialihkan Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan di dalam anugerahnya pastilah melihat mana yang cocok, yang pas untuk kita dan untuk orang lain. Menjelang akhir hidupnya, Yakub menyatakan Efraim dan Manasye sebagai miliknya. Ini berarti mereka akan mendapatkan tanah seperti anak Yakub yang lainnya. Sehingga Yusuf diberi kehormatan untuk mendapatkan hak kesulungan berupa porsi ganda. Ketika Yakub memberkati Efraim dan Manasye, Yakub sengaja menyilangkan kedua tangannya, sehingga tangan kanan diletakkan di atas Efraim si bungsu, sementara tangan yang kiri di atas Manasye, padahal dia adalah yang sulung. Ini berarti sang adik, yaitu Efraim, akan menjadi bangsa yang jauh lebih besar daripada Manasye si sulung. Yakub pun lebih dahulu menyebut nama Efraim daripada Manasye. Allah kiranya memberkati engkau seperti Efraim dan Manasye, kata Yakub. Dalam seluruh pasal, hampir selalu nama Efraim disebut lebih dahulu dibandingkan Manasye. Fakta ini semakin menegaskan bahwa Efraim akan diberkati melebihi Manasye. Biasanya dalam tradisi Israel, anak sulung akan lebih berkuasa dan lebih diberkati. Namun cerita Alkitab menuturkan sebaliknya. Efraim didahulukan daripada Manasye. Ini pertanda bahwa Efraim diutamakan semata-mata karena anugerah Tuhan. Saudara, melalui kisah Efraim dan Manasye ini, Tuhan mau mengajari kita tentang sesuatu, yaitu bahwa kita harus sadar jika kita mendapat berkat, itu semata-mata karena Tuhan beranugerah untuk kita. Apapun yang kita miliki saat ini, ketahuilah itu adalah sebuah anugerah yang kadang-kadang kalau kita menilik hati dan hidup kita,
sepertinya kita tidak layak menerima semua itu. Tapi itulah anugerah. Dia melihat sampai ke dasar hati kita, apakah kita layak atau tidak. Bahkan kadang-kadang ada orang berpikir, dia layak menerima berkat itu. Kenapa Tuhan memberkati yang lain? Kenapa bukan dia? Saudara, ini merupakan rahasia yang harus diungkapkan bagi kita, bahwa sedikit berkat atau banyak berkat yang sedang kita terima, itu adalah anugerah yang disesuaikan Tuhan sesuai dengan kapasitas hidup kita. Karena itu, marilah kita menghargai segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Bertanggung jawab atasnya dalam mengelola dan mempergunakannya. Bukanlah masalah besar atau kecil berkat yang kita terima, tapi soal bagaimana kita bisa menyadari itu adalah anugerah yang harus kita pertanggungjawabkan. Sidang jemaat Tuhan, mungkin saat ini kita sedang bergumul tentang hidup kita. Kita menilik kehidupan kita. Kita berpikir kita sudah berjuang keras. Namun kenapa ada orang tidak seperti perjuangan yang kita sedang lakukan? Sepertinya hidup mereka jauh lebih baik dari kita. Sadarilah, bukan soal banyak atau sedikit berkat yang kita terima, tapi soal bagaimana kita tahu memanfaatkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan menyadari bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah anugerah. Jika kita dapat mengucap syukur dalam hal kecil, dalam hal sederhana berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka percayalah firman-Nya akan digenapi bagi kita, bahwa perkara besar, berkat yang lebih besar akan dipercayakan kepada kita, asal saja kita dapat bersyukur pada hal-hal yang sederhana yang sudah kita punya saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kiranya kita lewat perenungan kita hari ini, sehingga sepanjang hari ini saudara tetap bersemangat untuk melakukan kegiatan dan pekerjaan kita. Dan percayalah apa yang Tuhan sudah janjikan bagimu, bahwa Dia akan membuat berhasil apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kirimu. Bahkan kemanapun kaki kanan kaki kirimu melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dan juga diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.